Dengar Adi ya. Apalagi coba apa. Kalau kamu tidak sepakat dengan kematian Yesus, dengan perbuatan tentara Romawi yang bunuh Yesus, maka kau nggak punya Tuhan-Tuhanan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Farouk dan banyak sekali nih oten-oten yang Kristen-Kristen yang memaki-maki beliau nih, lucu. Tapi baik, kamu semin demikian videonya. Abang spender ya? Nampak muka aku nggak? Nampak tapi cuman di jidaknya, Bang. Kok bisa gitu ya? Oh. Orang mana kita, Bang? Sumatera. Sumatera mana, Bang? Nggak nampak mukanya ya? Udah, Bang, turun aja lah. Udah turun aja lah, Bang. Jelek kali muka Abang, ku tengok. Kayak si gondrong ya? Ya, turun aja, Bang. Oke, Bang ya. Makasih ya, Bang. Iya, kayak si gondrong jeleknya. Selamat pagi. Halo, iya, Islam Kristen. Kristen saya lah. Ya, mau diskusi kita, Dinda. Dinda Hero. Yes. Tema apa, Pak? Iya, kamu belum bisa on cam nih ya? Ya, nggak bisa, Pak. Belum ada kurang pengikut saya. Ya udah, karena kamu belum bisa on cam, ya Bang Farouk kasih kamu dua pilihan. Yang pertama, kita kaji tema, ya, atau Dinda bertanya setelah itu turun. Supaya diskusi kita berjalan lancar, ya simak nasihat Bang Farouk dalam sebuah lagu, Dinda ya. Dinda jangan marah-marah, nanti disuduk babi dewasa. Oh, saya tidak marah-marah. Tenang saja. Ini komalku bukan gereja. Iya, Pak. Pilih mana? Sabar tetap. Ya, pilih mana? Mau kaji tema atau bertanya setelah itu turun, Dinda? Nah, turun aja lah. Soalnya Pak Ustadz kuat Gimana? marah-marah kayaknya. Turun aja Pak Ustadz. Soalnya Pak Ustadz kayak mudah marah-marah kayaknya. Allah. Udah turun lah, turun. Pakai celananya ya. Marah-marah katanya, siapa yang marah-marah? Ten ada jalan tingkah lenten. Aduh, ayo silakan buat adik-adik oten yang baik hadir menabung yang mau berdiskusi, silakan. Halo Om Adi, selamat bergabung. Islam Kristen. Oh, Kristen lah, Bang. Oh, Kristen. Mantap. Belum bisa on cam ya. Gimana? Mau diskusi? Dinda Adi? Bang, satu pertanyaan saja nih, Bang. Boleh? Ya kalau nggak on cam sih bertanya turun ya. Oh ya, baik. Jadi Ya, apa gini, itu? Bang, orang Kristen ini adanya di abad ke-1 Tunggu dulu. saat Yesus datang ya. Tunggu dulu. Mana datanya Kristen ada abad pertama? Iyalah, abad pertama lah Yesus. Kata Kalender siapa? Masehi itu kan Yesus abad nggak bawa pertama. Kristen, Adi. Lahir. Adi,
Yesus nggak bawa Kristen. Yes, Kristen bukan agama. Berarti kalau Jadi- Kristen bukan agama, lantas Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Oke, siapa yang mengatakan Kristen itu pengikut Kristus? Orang yang mengikuti Yesus Kristus adalah Kristen. Iya, siapa yang mengatakan definisi Kristen itu gitu loh. Pernahkah Yesus Oh, iya. mengatakan orang-orang yang mengikuti tidak. aku adalah Kristen? Pernah? Tidak ada Lantas begitu siapa cara yang berpikir mengatakan? anak Kristen, tidak begitu apa? Siapa yang mengatakan Bang, siapa yang mengatakan pertanyaan. arti Kristen itu pengikut Kristus? Oh iya, pengikut Kristus namanya Kristen. Iya, yang mengatakan Jadi arti Kristen Kristen itu bukan pengikut agama. Kristus siapa? Hah? Jika Kristen bukan agama, berarti Halo, Pak. orang Kristen. Gimana, Jika Kristen bukan agama, berarti orang Kristen nggak beragama kan? Agama itu kan identitas. Di Kristen tidak ada. Hanya di Indonesia lah, makanya perlu ada identitas. Makanya dikatakan makanya saya Kristen. bilang, jika Kristen kalau itu- pengikut Kristus tidak ada bilang itu agama. Karena Yesus tidak Iya. membawa agama, Bang. Kalau Muslim, Iya, Muhammad bawa agama. Iya, berarti Ya. orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak beragama kan? Iya, agama itu kan identitas. Iya, berarti orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak beragama kan? Pelan-pelan kita satu-satu dulu. Terus? Iya, yang saya tanyakan berarti jika Kristen bukan agama, berarti orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak beragama kan? Abang paham nggak agama itu hanya di Indonesia, Bang? Tahu saya di Penyebutan Indonesia agama kah itu hanya di itu, Indonesia. di Papua kah itu, di Makanya ada Zimbabwe kah agama itu. Kristen itu. Iya, sekarang kan kita berada di Indonesia nih, kan gitu. Iya. Kau katakan Yesus, Iya. Kristen itu bukan agama. Jika Kristen itu bukan agama, berarti orang-orang Kristen itu adalah orang-orang tidak beragama kan? Tidak salah, abang-abang menyangka pemerintah itu namanya. Loh, Pemerintah harus punya agama. Makanya orang yang percaya kepada Kristus disebut agama Kristen gitu loh, Bang. Iya, Kalau jika abang bilang Kristen- tidak beragama, abang salah. Pemerintah memberikan kita semua agama, memberi nama agama, terus abang nanti bilang jangan pakai agama, ya repot nanti, Bang. enggak, bukan Nggak ada saya identitas. bukan bilang jangan pakai agama. Sekarang saya tanya, Kristen itu agama bukan? Sebenarnya nama Kristen itu pengikut Kristus, Bang. Karena di Indonesia harus punya identitas, makanya dikatakan Kristen. Iya, Agamanya. Kristen itu agama bukan. Kita di meja diskusi ini sekarang, Dinda. Kita tidak Kristen membahas itu tentang pemerintah atau penyebutan undang-undang tidak. saja, identitas saja, Bang. Berarti bukan agama. Kristen itu bukan agama. Nah, Cuma di Indonesia harus pakai identitas agama, makanya dikatakan Kristen. Iya, Sebenarnya berarti- penyebutan Kristen itu pengikut Kristus. Gitu loh, oke, Bang. berarti di luar dari aturan pemerintah yang menetapkan agama, berarti orang Kristen itu adalah orang yang tidak beragama. Abang yang mengatakan agama itu abang yang menentukan gitu loh. Abang yang berbicara agama. Kalau abang kaitkan dengan pemerintah punya kebijakan, harus Makanya punya dengar identitas. pertanyaanku, Adalah dengar Kristen. pertanyaanku. Oke. Jika berbicara di luar konteks pemerintah, ingat ya, kan kau katakan tadi agama itu hanya di dalam konteks pemerintah. Jika di luar berbicara di luar konteks pemerintah, berarti Kristen itu adalah orang-orang yang tidak beragama. Agama itu hanya adanya di Muslim, kan? Loh, tadi pemerintah. Ya kan? Bang, Tadi kau bilang Muhammad pemerintah, membawa sekarang nama Muslim. agama Muslim. Iya. Gimana sih? Tadi kau bilang pemerintah, sekarang Muslim. Mana sih yang benar ini? Oh, iya, agama Muslim yang dibawa oleh Muhammad. Kalau kami kepercayaan Yesus Kristus, pengikut Kristus kami itu. Iya, Kristen itu bukan agama kan? Kristen itu penyebutan. Di Indonesia harus punya agama, makanya dikatakan identitasnya Kristen. Oke, berarti orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak beragama, gitu maksudnya. Udah dibilangin tadi agama itu identitas.
Iya, nggak bisa disebut agama kan Kristen kan? Kami itu pengikut Kristus, Bang. Nah, saya tidak tanya definisinya lu. Abang nggak usah membahas hal yang tidak penting. Itu Loh, kan kenapa kebijakan tidak penting? negara harus Gini, punya dengar Om identitas Nadia. agama. Kita Dengar, masuk ke Dinda. pokok aja, Bang. Apa yang mau Dengar, saya Dinda. tanyakan itu yang Abang harus jawab. Abang, Dengar, Dinda. bahas masalah identitas buat apa? Nggak ada Dengar, identitas Dinda, bikin ya. masuk surga, Bang. Dinda, dengar Dinda ya. Yang pertama, karena kau tadi halu, kau bilang Halunya Kristen itu sudah gimana? gantian lah. Yang pertama, karena kamu tadi halu, kau katakan Kristen itu sudah ada sejak abad pertama, sejak Yesus diturunkan. Hello, Yesus nggak kenal Kristen. Yesus nggak pernah mengatakan pengikut-pengikutku adalah Kristen, nggak pernah. Bang, apakah identitas kamu masuk surga? Nggak ada, Bang. Bukan itu. Yesus tidak membawa nama Kristen, nggak ada. Membawa nama agama, nggak Ya ada. sudah, berarti Pengajaran Yesus lah yang kami ikuti. Itu namanya pengajaran yang harus Iya, dituruti. berarti kan Kristen ini bukan dibawa oleh Yesus kan? Abang bilang itu identitas. Aduh, abang Loh. mau bawa nama, kalau Muhammad bawa nama agama. Saya nggak bawa Muslim. agama loh. Saya nggak bilang agama Kristen, saya bilang Kristen. Berarti Yesus nggak bawa Kristen kan? Abang mau bahas identitas itu apa? Loh, itu bawa sama identitas dengan kosmik, gimana Bang. sih? Loh. Kau tadi udah Kosmik. katakan Kristen itu jangan disebut agama. Saya tidak awali Bang. kalimat saya, kata Bang. saya dengan kata Bang, agama. pola pikirnya di rumah, Bang. Cara berpikir abang kan sebagai apologet, janganlah bahas yang tidak penting. Oh, Gitu berarti loh, Bang. Kristen itu nggak penting. Bukan nggak penting, nama itu nggak penting. Oh iya, sekarang kita Sekarang bahas gini aja. Faruk. Sekarang gini aja. Sampai Faruk. Bahas Faruk. Ya, gini. Gimana Gini, sih? yang Di bawa KTP Kristen ini Faruk. siapa? Ngapain bahas Faruk? Yang bawa Kristen Gimana siapa? sih abang ini? Yang Ya, bawa Kristen udah siapa? dibilangin Kristen itu identitas, sebenarnya namanya pengikut Kristus itu, Bang. Iya, yang Pengikut bawa Yesus identitas Kristus. Kristen itu siapa? Lah itu di bapak-bapak dulu lah gitu loh, Bang. Gak nyampe Bapak saya kesana, Bang. siapa? Mau bahas itu nggak terlalu penting, Bang. Nggak penting, jadi apa yang penting? Loh, yang penting pengajarannya, Bang. Itu yang penting. Sekarang saya Aku bahas, tanya teman-teman itu kan, dari mana? yang Dari bawa Medan Kristen atau itu dari mana? siapa? Ngapain Itu bahas nggak soal penting, namanya? katanya. Identitas nggak perlu. Yang kita perlu itu perbuatannya Faruk, itu yang kita bahas. Itu adalah kualitasnya. Kalau bahas nama mau Gila. ngapain? Ya enggak lah. Oh, abang ini gimana sih? Abang ditonton banyak Sudah orang bisa di bawah, tenang. Abang. Ayo. Udah bisa tenang, nggak, Dinda? Oh, udah Oke, aman kita itu loh, Bang. anggap sajalah. Kita anggap sajalah Udah. Kristen ini pengajaran. Setuju? Apa yang bikin kalimat itulah, anggaplah Kristen itu pengajaran. Jai drong di berbeda. Itu Jadi Kristen ini apa sih? Orang-orang. Jadi Hah? Kristen ini apa? Kau bilang agama, agama. Kau bilang bukan Nama agama. dari Kau bilang pengikut pengajaran, kau nggak Kristus. terima. Jadi Kristen ini disebut apa? Pengikut Kristus. Oke, pengikut Kristus. Yang membawa Kristen mengatakan pengikut Kristus, siapa yang bawa Kristen ini? Gak ada yang bawa Kristen, Bang. Gak ada yang bawa Kristen. Gak ada yang bawa Nggak Kristen. ada yang bawa Bang. Nggak ada yang bawa Kristen. Gak ada nama. Itu penyebutan Nggak ada. zaman dulu. Iya, nggak ada yang bawa Kristen. Nama Jadi lain kenapa dari kau bilang Kristen mengatakan adalah di abad pengikut pertama? Kristus. Yes, Jika di kau- abad pertama, abangku. Jika kau katakan Kristen datang di abad pertama, siapa yang membawa Kristen di abad pertama? Bang. Abang gak usah nyebut Kristen. Yesus. Gitu loh, Bang. Yesus Loh, ada kok di abad Yesus? mulai abad pertama. Loh, Oh, iya apa dong. korelasinya? Apa korelasinya Yesus sama Kristen? Kami pengikut Kristus. Kami percaya Yesus. Terus apa korelasinya?
Kami Oke, mengikuti apa? ajaran-ajaran beliau. Masa apa Oke. toleransinya Kristen? Abang nggak usah bertahan dengan Kristen karena itu narasi abang. Ya aku tahu abang itu mengalihkan opini abang nggak usah bertanya. Si abang Kristen taruh. Oke, Aduh, mana ajaran dari Yesus yang kau ikuti, Dinda? banyak. Yang mana? Kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu Ya, salah di mana satu, Yesus Bang. berkata begitu? Di mana Yesus berkata Oh, begitu? ada, Bang, dalam Alkitab. Di mana? Ada ayatnya, Iya. Bang. Di kitab Udah, apa? Abang tuh sudah paham, nggak usah lagi di mana. Oh. Bang Faruk. Terbiasa Jadi gini, apologet dengar. itu mengalihkan begini itu. Paham ya itu. dengar apa? Dinda Adia dengar ya. Ya. Inilah buktinya, yang ada padamu itu bukan iman, bukan kepercayaan, bukan pula pengajaran, tapi hayalan. Hanya hayalan saja yang ada padamu. Kau berhayal dan berangan-angan, ya, Yesus itu datang bawa Kristen. Yesus tidak bawa Kristen. Kau berhayal dan berangan-angan, arti kata Kristen itu adalah pengikut Yesus. Yesus sendiri tak pernah menyebutkan pengikutnya itu dengan sebutan Kristen. Kau berhayal dan berangan-angan, percaya dengan perkataan Yesus, gitu loh. Sementara satu pun dari perkataan Yesus, pengajaran Yesus itu tak pernah diarahkan kepada Kristen dan tak pernah pula kalian ikuti. Pengajaran dari Yesus itu adalah hukum Taurat itu sendiri. Sementara dalam Galatia 3, dalam Efesus 2 nomor 15, Taurat sudah dibatalkan oleh Paulus dan kalian tidak dibenarkan hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16. Dan kalau kalian menganggap di dalam Taurat ada kebenaran, kalian keluar dari kasih karunia Kristus. Tertulis dalam Galatia 5 nomor 4. Dan sia-sia kematian Yesus kalau kamu menganggap ada kebenaran dari hukum Taurat. Tertulis dalam Galatia 2 nomor 21. Ya. Jadi kamu itu sedang berangan-angan dan berhayal. Yang ada padamu hanya hayalan saja. Gitu Dinda ya. Karena nggak nyambung lagi nih. Gitu loh. Siapa yang bawa Kristen? Nggak ada yang bawa Kristen. Gimana Dedi? Dinda Adi? Ada, abang ini jauh suka mute lah, Bang. Makanya gantian lah ngomongnya. Aku ngomong terus. Ya oke. Ya, jadi gini, Bang. Saya mau bikin ini, Bang. Saya mau mengatakan sesuatu bahwa gini, ajaran kasih itu tidak bertentangan dengan apapun, termasuk dalam pemerintahan. Semua ajaran kasih, Bang, tidak ada bertentangan, Bang. Tapi Siapa ajaran kalau kasih? ajaran Abang, Siapa ajaran ada kasih? selalu bertentangan, Bang. Ya? Siapa ajaran kasih? Contoh, potong tangan, bertentangan di Indonesia nggak boleh. Iya nggak? Kalau bunuh Tuhan? Bunuh Tuhan, siapa yang bunuh Tuhan? Itu bukan ajaran, Bang. Yang bunuh Tuhan itu orang Romawi. Oke, Abang kita ngerti kaji. nggak? Orang Romawi sekarang percaya Kita Yesus kaji juga. boleh? Mereka Apakah kamu yang dulu. Kita kaji boleh? Apakah kamu termasuk Boleh. pembunuh Tuhan? Saya tanya. Oh, Ketika tidak. ketika tentara Romawi menyalibkan dan membunuh Yesus, kamu sepakat nggak dengan pembunuhan itu? Oh iya, itu terjadi, Bang. Sejarah. Nah, berarti kau pembunuh. Loh, Kau bukan. cerita ajaran Yang kasih, membunuh tapi kau itu benarkan pembunuhan. Orang-orang Yahudi, Tidak ada kau. orang-orang Farisi, Itu lebih bertentangan tokoh-tokoh lagi agama dengan Yahudi yang tidak undang-undang. menerima ajaran Yesus. Karena mereka menanti Mesias, begitu Yesus datang mereka menyangkal bahwa Yesus bukan Mesias. Itu, Bang. Oke, kita anggap mereka menyangkal bahwa Makanya Yesus Mesias. saat itu Romawi Gantian berkuasa lah. di negara itu. Makanya Yahudi menggunakan orang Romawi untuk Gantian memilihkan Yesus. ini. Tiba di mute ngomong aja gantian dia. Oke, Oke, Abang, kita lanjut. sepakat. Pembunuhan yang dilakukan tentara Romawi yang ditunggangi oleh orang-orang Yahudi pada masa itu karena mereka menolak Yesus, betul? Betul.
Betul, oke. Ketika tentara Romawi membunuh Yesus, kamu sepakat nggak dengan perbuatan tentara Romawi tersebut? Oh iya, itu sejarah terjadi. Iya, sepakat atau tidak kamu dengan apa yang dilakukan tentara Romawi terhadap Yesus? Abang bercerita, abang bertanya sepakat, ya cerita abang sudah benar. Sepakat kan? Ya sudah, berarti kau bagian dari pembunuh. Aku bagian pembunuh. Kau kalau di kantor polisi masuk juga kau. Lah, Kau nggak bisa, masuk Bang. Orang karena lain yang kau membunuh, membiarkan saya ikut pembunuhan. membunuh. Abang berkasi di mana? Orang lain melakukan, saya ikut membunuh. Adi, Mana sih? Bang, sekolah dulu, bang, sekolah dulu. Masa orang lain membunuh, saya ikut membunuh? Di mana ajaran Dengar abang? dulu. Pemahaman abang di mana? Dengar. Coba bang, bang kasihan yang masih di bawah rame loh bang. Abang Ngamuk, cara bernarasi kok kayak gitu. Orang lain yang melakukan pembunuhan, Udah ngamuk orang dia lain udah. ikut. Wah, gimana ceritanya? Kamu gini Adi, tadi kau bilang di Indonesia ini ya ajaran dari potong tangan itu tidak dibenarkan. Tapi kau tutupi di Potong Indonesia tangan. ini juga ajaran tentang membunuh itu dilarang. Ya, betul. Nah, Terus? apalagi ketika kau dukung pembunuhan. Ketika Bang, tentara Romawi bukan membunuh. mendukung, abang salah bernarasi, bukan mendukung. Tapi sejarah itu terjadi yang membunuh orang Romawi. Kok urusan saya apa ikut membunuh? Ikut bersama-sama, pasal berapa gitu? Ya enggak, Ya, saya abang pola tanya. pikir berubah dong bang. Pelan-pelan Adi, Berubah pelan-pelan Adi, pola saya pikir tanya. abang. Saya tanya sekali lagi boleh? Pelan-pelan, oke. Ketika tentara Romawi melakukan pembunuhan terhadap diri Yesus, apakah kamu sepakat atau menolak dengan perbuatan tentara Romawi yang tersebut? Oh, kalau menilai perbuatan saya menolak. Itu namanya. Oke, Tapi berat. sejarah Menolak, mencatat kan? itu terjadi. Ya menolak kau kan? Ya, menolak. Ya, Kalau abang berarti bertanya gitu, saya sia-sia. tolak. Berarti sia-sia kematian Yesus atasmu. Galatia 2 nomor 21. Ya nggak bisa gitu, saat itu saya Loh, nggak nggak bisa ada. gitu. Kalau saya Mana? ada, saya Kok nggak bisa gitu? bisa menolak. Oh, nggak boleh Loh, loh, disalib. loh, loh. Gitu. Begitu aturan dalam Bibelmu. Dan kau nggak punya Tuhan. Roma 14 nomor 9. Apa itu? Abang coba-coba kayak Kalau apa itu, kau Bang? nggak sepakat. Apa itu? Bang, Roma 4 ayat 9 apa judulnya, Bang? Judulnya Yesus apa itu Bang? harus Bang, Yesus itu harus abang baca mati lalu ayat, harus baca bangkit. perikop juga, Bang. Iya, Bang, Roma abang kalau 14 di nomor Bibel 9. beda dengan Al-Quran, Bang. Kalau Bibel harus menyeluruh, tapi kalau Al-Quran per ayat-ayat boleh. Kalau di Bibel itu satu cerita, Bang. Nggak bisa dipisah-pisahkan ayat yang lain. Itu di Bibel. Kalau abang baca Al-Quran, satu ayat mungkin terpisah dengan ayat yang lain. Kalau di Bibel enggak. Satu ayat ada perikopnya. Itu loh, Bang. Makanya jangan coba-coba kayak itu loh. Dengar Adi ya, Apalagi dia. coba abang, ngomong apa. Kalau kamu tidak sepakat dengan kematian Yesus, dengan perbuatan tentara Romawi yang bunuh Yesus, maka kau nggak punya Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Karena dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus itu mati. Cair dong, diberkati Nah. Bang Jauh. Itu ada konsep Untuk dengar lain, dulu, itu ada Adi. konsep dari Bapak ada, Bang. Itu ada konsep. Dengar dulu. Abang berbicara tadi di masa lalu dengan masa sekarang soal mendukung. Beda, Bang. Tapi kalau masa lalu itu konsep Bapak itu ada. Kalau kamu tak sepakat dan tak setuju dengan kematian dan pembunuhan Yesus, kau nggak punya Tuhan-Tuhanan. Karena apa? Dalam Roma 14 nomor 9 katakan, untuk itulah Yesus mati lalu bangkit agar dijadikan Tuhan. Kalau dia tidak mati, kalau kau mencegah kematiannya, kau nggak punya Tuhan. Yang kedua, kalau kau tolak kematiannya, kau benarkan Taurat tadi, maka sia-sialah kematian Kristus atasmu. Kau pahami itu? Bagaimana bisa kau katakan kau ajaran kasih, tapi kau sepakat dengan pembunuhan anak manusia di kayu salib? Itu namanya standar gila. Halo bos. Halo, Halo, memang Bos. Iya. Islam Kristen Iya. memang. Ya Kristen, saya tanya Pak, enggak apa-apa. Sebenarnya udah saya bicarakan, saya ingin mau jadi Islam itu. Apakah boleh? Maksudnya? Ya, jadi hanya saja saya mundur karena perbuatan Muhammad itu enggak baik.
Dia mengawinkan anak. Membuntingi mama sendiri? Gimana? Menjadikan mama sendiri bunting itu lebih parah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perkawinan dengan babi itu? Kalian nggak punya hukum kawin, Dinda. Kalian Kristen tidak punya ya hukum syariat syarat sah kawin yang disampaikan oleh Yesus. Atas dasar apa kamu membantah pernikahan Nabi? Oke, don't worry, selamat bergabung. Tap-tap layar teman-teman ya. Terima kasih sudah. Islam Kristen, don't worry. Saya Kristen. Kecil kali suaranya. Sudah. Kecil kali suaramu. Saya Kristen. Gimana audio saya sudah? Ya, silakan Dinda. Kalau kamu tidak bisa on cam, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Kenapa saya kenapa harus membuat suatu keputusan harus on cam gitu? Nah, inilah buktinya Kristen tuh nggak bisa diatur ya. Kita turun kau. Nggak bisa diatur, Oten. Nggak bisa diatur. Bersera Oten. Kesatria, selamat bergabung. Saya belum punya pengikut banyak, saya nggak bisa on cam. Saya lihat Islam kamu itu Kristen. penghujat, Kristen aku. Kamu itu Iya, penghujat itu kamu itu. Nggak sesuai dalil kamu bicara. Bisa Yang cuma mana? makin kau itu. Yang Jelas mana kau narasi? itu dari tadi saya lihat kau. Kau bilang Yang mana? Kau bilang Tuhan menghamili ibu apa kau bicara tadi? Goblok Oke, sekali kita kau kaji bicara. boleh? Buktikan Kita kaji buktikan boleh? anjing kau. Oke, kita Buktikan kaji. anjing. Oke. Apakah Tuhan Anda, Yesus itu Gak maha usah kuasa? ditanya-tanya, buktikan omonganmu. Gak usah ditanya-tanya, buktikan omonganmu. Keras. Masa nabimu itu colok anak kecil, nggak ada apa-apa juga. Tenangkan dirimu, Dinda. Tenangkan dirinya, kendalikan Roh Kudusnya, kendalikan. Kalau kalian mau buktinya, ayo, biar kita kaji. Kok marah-marah aja kalian? Tenangkan diri kalian, tapi ajaran kasih. Pasti tampu bolon. Ah, ini udah on cam dia. Jangan ngerokok ya. Halo. Apa? Ya, Islam Apa? Kristen. Islam Kristen. Tok kali kau le. Ya, Islam Kristen. Tanya dulu. Ini nyambung nggak diajak ngobrol? Ya, Kalau Muhammad itu ya kamu Islam apa Kristen? apa? Rokok dia. Kalau Kok malu kalian ngakuinnya? Gimana mau diajak debat? Cuman ditanya aja Islam Kristen apa? Matanya ajaran kasih, tapi ngamuk-ngamuk aja. Bisa nggak kalian dengan hati yang lembut, jiwa yang sukacita, naik ke atas gitu loh? Arnold, selamat ya, bergabung. selamat Islam Kristen. pagi Bang Farok. Ya, Islam Kristen. Bentar ya. Kristen, Kamu Kristen. bisa on cam. Kalau kamu on cam, saya izinkan bertanya gimana? Saya ditanya aja lah. Silakan. Oke, kita bahas tema aja ya. Silakan. Oke. Kamu pernah lihat nggak video di mana seorang laki-laki itu dikawinkan dengan babi di gereja di luar negeri? Saya tidak pernah lihat Bang. Ini saya tunjukkan dulu ya.
Ini dia videonya, kejadiannya. Nah, ini dengan anjing. Ya. Iya. Ah, ini juga dengan babi. Di gereja ini ya. Itu pendetanya ya. Yang saya tanyakan, Ya, silakan. adakah syarat-syarat sah sebuah perkawinan yang diajarkan oleh Yesus untuk Karistin? Ya, kalau di keimanan kami tidak ada ajaran yang harus mengawinkan dengan binatang. Tidak ada ajaran itu, Bang. Tidak. Saya tidak tanya itu. Coba fokus ya, Terus? Arnold, fokus ya. Oke, silakan. Santai Fokus, aja. jangan dibayangkan babi tadi, istri orang itu. Jangan. Ya, babi tadi Ya, jangan silakan, dibayangkan, silakan. jangan dihayal-hayalkan lagi. Itu istri saudara seimanmu, jangan lagi ya. Iya. Yang saya Silakan, tanyakan, simak pertanyaan saya ya. Di dalam angan-angan Kristen, adakah syarat-syarat sah perkawinan yang diajarkan oleh Yesus? Tidak ada. Yesus mengajarkan bahwa kawin dengan binatang, Bang. Tidak ada. Bukan itu yang saya tanya. Iya. Terus pertanyaanmu bagaimana, Bang Farouk? Saya nggak tanya Simple gitu aja, loh. Saya simple nggak ya. Gimana, tanya. gimana? Saya nggak tanya apakah manusia boleh kawin Oke. sama binatang dalam Kristen, tidak itu. Ini analogi ya, biar kamu Ya, paham apa maksud yang mau saya. ditanyakan? Oke. Ketika kita melamar Singkat aja. sebuah perusahaan, ketika Sudah, kita singkat melamar aja, bekerja di Bang. sebuah Santai. perusahaan, ya dengar dulu, ini analogi biar kamu paham maksud pertanyaan saya. Ya, oke, Ketika kita oke, melamar oke. di sebuah perusahaan, kan ada syarat-syaratnya. Ya kan? Disampaikan Ya. perusahaan itu minimal usia sekian, tinggi badan sekian, memiliki keterampilan ini, kan gitu. Itu syarat-syarat Ya. sahnya melamar di perusahaan itu, kan gitu. Nah, sekarang kita ke topiknya. Yang saya tanyakan, di dalam angan-angan Kristen, adakah syarat-syarat sah perkawinan yang diajarkan Yesus untuk Kristen? Syarat-syarat sah kawin. Jangan bayangkan babi tadi lagi, jangan. Iya, Bang. Oke, saya jawab, Bang, ya. Ya, di dalam Alkitab mengatakan manusia yang satu dengan yang lain, wanita dan perempuan yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, Bang. Itu sudah kawin. Nah, Iya, aduh, abang ini Itu udah pertanyaannya kawin ngambang itu. sekali. Saya pikir Anda ini pintar kok, bodoh juga Yang pertanyaan saya Anda. Apa? tanyakan Langsung syarat. aja. Iya, Yang saya singkat gini. aja. Gini, dengar dulu, saya beri lagi analogi. Syarat-syarat menjadi anggota TNI, tinggi badan sekian, gitu loh. Astaga. Kan gitu, sehat jasmani rohani itu syarat-syarat. Kalau Tidak dikatakan seperti Bang setia Farouk dan ya. taat pada, dengar dulu, setia dan taat pada Pancasila, tidak boleh mangkir selama bekerja. Itu syaratnya setelah dia jadi tentara. Ini Ya, sebelum terus dia apa yang jadi Anda mau tentara tanyakan? gitu loh. Sebelum menjadi suami istri. Ini ada ini seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mau kawin ini di Astaga, abang ini Kristen, kan berputar-putar gitu. kayak Anda ini berputar-putar di Ka'bah. Apa yang mau ditanyakan? Langsung aja, Bang. Karena gini, otakmu nggak nyampe. Bukan dan nyampe, abang aja yang mau bikin bingung pertanyaannya. Apa yang sampaikan Gini aja, Dinda, simpel saya beri aja. analogi ya. Saya beri analogi ya. Ini sebelum Astaga. perkawinan. Jika ada seorang laki-laki dan perempuan mau kawin ini, mereka mau kawin ini, gitu loh di Kristen. Adakah terus syarat-syarat pertanyaannya? sah dalam sebuah perkawinan, dalam ritual perkawinan yang diajarkan Yesus untuk Kristen? Ya ada, Bang. Syaratnya Ya, apa? itu harus sama-sama beragama Kristen. Saya Di Bang. mana? Di mana datanya? Loh, itu yang dikatakan apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Gimana sih, Bang? Harus sama-sama Kristen. Di mana datanya? Sesuatu yang disatukan Allah nggak Baik, boleh ya. dipisahkan manusia. Fix, itu jawabannya orang gila. Astaga, ini Itu sesuai jawaban dengan orang ayat gila Alkitab apa, Bang? Abang ini. Saya pikir abang ini pintar, ternyata cuma sampai begini ilmu abang ini. Ya Allah. Bisanya Ya framing kiri kanan abang taruh gini. Saya kasihan lihat abang. Arnold, yang Anda cuma aku cari pakai baju. orang-orang Kristen yang Arnold, ilmunya aku tipis, pakai Bang. baju. Sekarang begini, Aku Bang. pakai Sudah, baju dan nggak usah pakai lari kayak celana. framing begitulah. Kita Harusnya yang kau kasihani itu sosok yang nggak berbaju dan nggak bercelana.
Ya, yang abang harus kasihan juga itu yang sering yang kawin dengan 13 orang, bang. Itu yang harus kasihan. Gila memang. Mikir kan nggak nyambung, cobalah. Syarat-syarat sah kawin. Sebelum kawin, bukan udah kawin. Master kata-kata. Naik di Mam Gis. Oke, Master, selamat bergabung, Master. Oke bang. Ya, Islam Kristen. Kristen bang. Oke, coba saya lihat. Oh, belum bisa on cam. Gimana? Kamu punya dua pilihan. Kita kaji temanya atau Dinda bertanya setelah itu turun. Tapi biar diskusi kita kondusif, dengar nasihat Bang Faruk dalam sebuah lagu, Dinda ya. Dinda jangan marah-marah. Nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Ini mau buka acara masjid atau tanya jawab ini bang? Kita diskusi. Nah, mau diskusi kan, bukan acara bukan acara masjid kan, yang keluar-keluar kan? Bukan juga penelanjangan Cikondrong, bukan. Iya. Berarti Ini bukan diskusi acara ya? penyaliban, bukan ya? Iya. Pilih Berarti mana, Dinda? diskusi. Mau bertanya atau kita kaji tema? Ya terserah yang punya room kan abang. Oke, kita kaji tema ya. Oke. Oten bebas tanpa hukum. Kenapa saya angkat ini? Karena ketika saya Kristen, saya tidak mendapatkan satu hukum pun di dalam Bible yang diarahkan oleh Yesus kepada Kristen. Tapi saya tidak boleh menyatakan sesuatu dengan sepihak dari saya sendiri. Ya, untuk membuktikan ini saya tanya kepada Anda dulu. Kan lagi viral tuh di media sosial. Tadi itu saya tunjukkan terjadinya perkawinan antara manusia dengan babi di luar negeri. Di mana perkawinan itu terjadi di gereja. Ada juga manusia dengan anjing dikawini di gereja. Ya, itu hanya sebagai gambaran saja. Cuma yang jadi pertanyaan saya, gimana? Datanya coba ada nggak? Oh, yang belum pernah lihat videonya, Dinda ya? Bentar ya. Ini mereka sudah apa bulan madu ya. Ini posisi mereka sedang berbulan madu. Iya. Ini nama akunnya. Bisa yang ditanya. Big Mac nama akunnya. Iya, Kita buka akunnya ya. Yang ditanya bos pas kawinnya. Pernikahannya ada nggak bukti ya? Oh, perkawinannya. Ini. Bentar ya. Pas nikah bukan kawin. Bedakan nikah sama kawin, bos. Bentar ya, di gereja dia mana tadi ya? Bentar ya. Nih, kamu mau ngasih kado ya sama dia? Fix ya. Itu Dia manji. nampak betul. Itu nampak betul AI, bos. Kok aku udah tunjukkan akunnya tadi ke kamu loh. Itu akun dia tadi, Big Mac nama akunnya. Akun dia Big Mac, ini akun dia Big Mac. Ini pemilik akunnya Big Mac nih. Ini followersnya 357.000. Ini. Nah, inilah perjalanan cinta dia dengan babi tadi. Tapi tolong ya Master ya, jangan perhatikan babinya ya. Itu istri saudaramu, jangan ya. Babinya jangan terlalu diperhatikan kali. Itu istri saudaramu, nggak boleh gitu ya. Nih. Nah, nih mereka bulan madu nih. Nah. Ini mereka bulan madu. Oke, gini. Oke, ada Tunggu dulu, ya. Terus pertanyaanmu sekarang. Iya, pertanyaanmu sekarang gini. apa? Yang saya tanyakan gini, di dalam angan-angan Kristen
adakah syarat-syarat sah perkawinan yang disampaikan oleh Yesus yang tertulis dalam Bible? Ya, ada. Iya, di mana tertulisnya syarat-syarat sah perkawinan yang disampaikan oleh Yesus itu? Di mana tertulisnya? Sabar. Sabar, Bos. Nanti Master tolong ya, kalau sudah ketemu bangunin aku ya. Sabar ya. Bentar, Bos. Dua Korintus 6, Bos. Buka Hah? Noise di 2 musiknya, Korintus noise. ayat 6. Noise, gak dengar. Musiknya. Dua Korintus. Ada di 2 Korintus ayat 6. 2 Korintus 6. Nomor? Udah. Nomor Iya, nomor berapa? iya. Ya, ngerti katanya ngerti buka Bible. 2 Korintus ayat 6. Kok gila kok ya? Iya. Pasal berapa dulu? Iya, kau bilang ayat berapa? Udah 2 Korintus. Udah. Iya, pasal berapa? Yang ke-6. Kok gila kok ya? Ya. Pasal berapa, nomor berapa? Karena di awalnya itu 2 Korintus kau bilang. 2 Korintus 6. Iya, lu kok bego gini ya lu ya? Kau gila. 2 Korintus 6 ayat 6 pasal yang ke-6. Ngerti Nah, nggak itu sih? bilang 2 Korintus 6. Pasal ayat berapa? Lu tolol, jangan Oke, saya baca kebangetan ya, Liza. banget. Saya dengar, saya tanyakan kepada kamu tadi. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyampaikan syarat-syarat sah perkawinan dalam Kristen. Dijawab sama si Dinda Master, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kok gila macam mana kok? Ngerti. Ya, bentar aku jelasin dulu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak usah kau jelaskan, jauh kali ini dari konteks. Iya. Yang ku tanya itu syarat sah Baca lah kawin. seterusnya. Iya, syaratnya gini, lu nggak butuh penjelasan tapi langsung coblos-coblos gitu. Emang Bagaimana orang-orang kau kalian mau seperti itu ya? menjelaskan sementara data yang kau kasihkan jauh dari konteks? Kau dulu sekolah cuma sampai gerbang ya, Master? Iya. Hah? Lu pekogi atau gimana? Lu bertanya gini ya, lu bertanya. Gue jawab, lu belum butuh penjelasan tapi langsung data yang kok kasih itu gak sesuai sama konteks. Pantas kok masih Kristen kau. iya. Ada apa tidak syarat-syarat sah perkawinan? Kalau tidak ada Iya, syarat-syarat ada. sah perkawinan, kalau tidak ada syarat-syarat sah perkawinan dalam Kristen, berarti dalam pemahaman Oten, apa yang dilakukan pendeta di luar negeri sana, mengawinkan manusia sama babi, itu sah-sah saja. Ternyata dalam pandangan Oten, babi sekarang itu selain sebagai makanan, boleh juga sebagai istri. Bosan
kalian makan babi, kalian kawinin babinya. Lah, Itulah hidup pertanyaannya kalian yang gini. bebas. Enggak gitu. Kami punya prinsip pernikahan ini sebagai orang Kristen, bukan Di seperti mana Anda. tertulis prinsipnya? Di mana tertulis prinsipnya? Di mana tertulis? Iya, itu kau baca dulu, baru ada lanjutannya. Buka Wahyu 22 ayat yang ke-7. Makanya Jauh lu kali, Bang. asal coblos Dari 2 ya, itu Korintus kau baca 6 dulu. Wahyu 2. Berarti pindah data kita ya. Itu Wahyu sambung 2 sekarang. Kita Wahyu pindah data 22. Wahyu 22 nomor yang ke-7. 7. Bisa dibaca Dinda? Abang aja yang baca. Oke. Kita tanya, bacakan lah. sebutkan syarat-syarat sah kawin dalam oten yang diajarkan oleh Yesus. Dijawab dia, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah Bukan. orang yang menuruti Wahyu perkataan-perkataan. 22, Bang. Nomor berapa? Pasal yang ke-7. Iya, Wahyu 22 nomor 7 ini loh. Ini kan Wahyu 22 nomor 7 ini kan. Betul nggak? Itu TB, Bu. Hah? Bukan itu tuh. Jadi Itu TB. Lu ngambil data Bahkan- yang salah itu. Bibel kau yang banyak kali versi terjemahannya kami yang kau salahkan. Kau aja lah yang baca Dinda, kau lah yang baca. Bacalah. Ya, bacalah. Silakan kau aja lah yang baca. Oke. Jangan aku yang membaca. Rod- Nanti kau salah-salahkan aku Rodan- lagi, silakan. Ya dengar dulu, dengar. Tutup dulu mulutmu itu biar aku bacain. Jangan ngoceh aja gitu loh. Ini diskusi, bukan kamu aja yang dengerin. Udah, itu Ya, TB baca yang aku lah. baca itu. Oke. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah kita dan bersatu agar dengar baik-baik ya, agar kita dipersatukan Apa oleh yang kau Tuhan. baca? Dan Apa yang kau baca? iya, Hah? kitab pula. Di sini nggak bisa oke Iya, aja Wahyu 22 Bujang. nomor berapa kau baca? Wahyu 22 ayat yang ke-7 itu TB punya Nggak itu ada Bujang isinya yang kayak baru. gitu loh. Hah? Itu yang kau baca TB, kau ambil langsung dari mana itu? Aplikasi mana kau ambil itu? Kau salah nanti Dinda, kau buka dulu, kau tengok dulu nomor berapa yang kau baca. Wahyu 22 Kima. Kenapa kau kena Kok Ini tak yang Wahyu 22 ya. Nih, ini BIMNK-nya, terjemahannya. Perhatikanlah ini kata Yesus. Aku akan segera datang. Berbahagialah orang yang menaati kata-kata nubuat dalam buku ini. Nggak nyambung kamu. yang biasa Ini lah, TSI. yang biasa Ini terjemahan yang biasa, sederhana kan? Indonesia ini. Kristus Yesus datang berkata Yang biasa, kita, ngerti dengarlah, aku datang segera. Sungguh diberkati Allah semua orang yang menaati semua peringatan yang tertulis dalam kitab nubuatan ini. Mana? Di TB tadi, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Mana? Kau nanti salah nomornya. Asli langsung. Itu TB itu yang baru, TB. Ya kau mau TB berapa? TB 1, TB 2 atau teberak-berak? Mana? Ya kau buka langsung Kau mau mana? Bibelnya. TB 1, TB 2 atau teberak-berak? Yang mana kau mau ini? Ya. Hah? Ya kau buka Kau mau langsung lah versi Bibelnya. mana? Iya versi mana buku kau langsung. mau? TB 1, TB 2, teberak-berak, tak bola balik? Apa? Aku bilang kan versi Bibel langsung. Itu Nggak TB itu ada perjanjian terjemahan entah siapa versi yang Bibel ngubah-ngubah. langsung, loh. Ya jangan ambil dari HP, Bos. Nggak ada Bahan. LKI nggak pernah mengeluarkan terjemahan versi Bibel langsung, nggak ada.
Kalian Oten gak ada yang waras, yang gila kalian naikkan ini, gak ada. Gak ada yang waras, yang gila kalian suruh naik kemari. Bangga kalian menaikkan yang gila ini di sini. Bangga kalian. Atau jangan-jangan ini yang paling cerdas di antara yang gila lainnya. Ini gila ini. Gak ngerti apa-apa. Udah turun. Bikin malu si gondrong aja kau. Udah marah itu Oten-Oten di bawah. Assalamualaikum Lebayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya buat keluarga Oten ya. Keluarganya yang gila jangan kasih HP. Nanti naik kemari ngeprank kami dia. Di downloadnya TikTok kena kami. Waalaikumsalam Bang Jaya Kusumo. Islam Karistin Jaya Kusumo 5 pasienku 5 lawan debatku gila semua. Ya silakan Bang Jaya, ada yang mau disampaikan Bang Jaya, silakan. Mana ini yang mau Jumat berkah ini? Kalau ada Oten yang ngotot Bang, hajar aja Bang. Kalau ada yang ngotot, hajar terus. Siap. Ya, semangat Bang. Siap, insyaallah Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, naikkan lagi yang lain moderator. Ada yang keras-keras dikit ya pertanyaan dari mereka. Bukan bertanya pun dia, belajar dia kemari. Awak yang ngajarin dia bibel. Kan parah kali itu. Bang Naga, itu ditelepon lagi Bang, yang minta bantuan untuk perbaikan mimbar masjidnya itu. Jangan nanti kita pas seru-seru lagi mau debat naik dia ke atas. Bang apa itu yang orang dari Tanah Karo itu Bang Naga? Aku udah bilang sama dia jam 9, kalau bisa di awal kan. Jadi kita kasih waktu setengah jam. Setelah itu biar kita bisa debat lagi, bisa diskusi lagi. Soalnya sekarang Oten ini Bang bukan makin cerdas, makin gila semua. Ada jangan nyambung Bang. Dia cak ngobrol udah gak nyambung, udah gila semua. Bukan makin pinter. Nongkrong di Komal Edis bukan makin pinter, makin gila. Aswan Nasution, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung. Ya, Islam Karistin. Halo Bang Mulai, Islam atau Kristen aku? Walah. Tebak-tebakan pula lagi awak. Kalau kau nilai Kristen atau Islam, berani katakan jangan malu. Menurutku kamu itu begini. Wah, kita ada tebak-tebakan kita ini. Gimana Bang Aswan, Islam Karistin? Halo Abang, tebaklah dulu, entah pas enggak ya kan? Hah? Abang tebaklah dulu, Islam atau Kristen aku? Aduh, nggak berani lah aku nebak-nebak. Enggak, mana tahu benar ya kan? Enggak lah, nggak berani aku nebak-nebak. Nanti aku bilang Oten rupanya Islam. Karena jauh kali. Abang milih lah, abang milih aja. Islam atau Kristen atau ini? Abang milih aja Islam atau apa kan? Jadi pastikan dulu lah ya, Bang Aswan ya. Nggak berani aku nebak-nebak kayak gitu ah. Soalnya ini room diskusi kan. Ini salah ngomong kita. Ayo silakan yang lainnya. Dale, mobil baru keluar itu, aku jaga pos belakang. Gak jaga gerbang, aku jaga pos belakang. Terima kasih ya sudah mengingatkan kerjaanku ya. Sebenarnya Oten sayang sama aku loh.
Nanti kerjaanku diingetinnya, Dale, keliling dulu kau. Aku tengok jamnya, oh iya, udah jamnya aku keliling ini. Keliling aku kan. Kalau lah nggak kalian ingatkan aku, mungkin dari setahun yang lalu udah kena pecat aku. Udah kena pecat aku. Cuman karena memang kalian sayang kan adik-adik Kristen ini, memang sayang sama Babang Faruknya. Mereka sudah menganggap saya ini amang boru gembalanya. Jadi saya diingetin gitu loh. Cuman masalahnya Dinda, Babang Faruknya jaga pos belakang. Jadi buka tutup gerbang bukan urusan saya. Di sini gak ada gerbang, Dinda. Lokot. Assalamualaikum. Apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saiful, silakan Bang. Ini baru kenal ini Bang Sianipar. Saya dari Madinah nih, Mandailing Natal. Masya Allah. Ya untuk ini aja. Ada kata-kata sound yang apa itu? Saya cuma bilang kan itu. Yang itu tetap belajar, kami tetap support yang gitu. Saya belajar dulu dari Bang Sianipar ini. Saya mendengarkan aja. Terima kasih. Siap. Tetap semangat. Dakwah terus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau apa bilang lokot? Apa kau bilang nih? Alang matetu. Jangan lupa sarapan. Apa itu? Alang matetu. Jangan lupa sarapan. Oke, aku bikin apa ini Bang, teman-teman ya? Aku bikin challenge nih. Bagi yang bisa menjawab, ya, bagi yang bisa menjawab ini, ya, ini bagian dari kitab kalian ini kan. Bagi yang bisa menjawab, ya, aku mundur dari dunia apologet. Ini taruhan, bener, rekam. Coba ya kita baca, nih. Baca ya. Ini bagian dari kitab kalian nih, gue baca ya. Congkot pon thai sam kap han kap chai sai mai. Ayo, siapa bisa tebak? Ayo. Ini kitab kalian nih. Ayo, yang bisa mengetahui ini si Bibel kalian ini. Nggak boleh dimain-mainkan teman-teman ya. Nggak boleh dimain-mainkan. Ini isi Bibel kalian ini, ya. Nggak boleh kita main-main. Ini benar. Nanti aku tunjukkan datanya, ya. Aku baca lagi ya isi Bibel nih ya. Congkot pon hai sam kap kan klap cai siai mai. Ayo. Jangan kalian tanya kami aja. Apa artinya? Apa artinya? Ketika kami baca Quran, kalian bilang apa artinya? Apa artinya? Ayo, ini aku benar ya, nggak boleh kita apa ya, nggak boleh kita merubah-rubah ya, ngarang-ngarang. Benar. Kitab apa, pasal berapa, nomor berapa? Silakan. Coba. Kitab apa, pasal. Waalaikumsalam. Apa kata Bang Naga? Aku nelpon mungkin sinyalnya nggak ada yang tarikan itu apa 2 kali ku telepon, coba aku tes pakai telepon biasa ya, bisa masuk nggak ya? Iya. Pakai telepon biasa aku tes ya. Ya, assalamualaikum Bang Naga itu isti. Aku lanjut lagi ya. Ku baca lagi ya. Kalian bisa simak teman-teman. Kalau memang aku ngarang, pasti berubah-ubah. Lebayu simak ya. Kalau aku ngarang, pasti kalimatnya berubah. Ini ya, pertama aku baca. Tuh ya. Congkot pan hai sam kap han klap chai sia mai. Sekali. Kedua kali. Congkot pan hai sam kap han klap chai sia mai. Sama kan? Sama nggak? Ada yang berubah? Lebayu. Sama. Ayo, kitab apa? Ayo. Gak usah capek-capek kalian. Kalau kalian bisa menjawabnya, mundur aku dari dunia apologet. Mundur. Ayo. Ya. Inilah keutamaan dari original teks.
kami umat Islam kalau dibacakan surah Al-Fatihah di Turki, di Zimbabwe, orang-orang Muslim di Zimbabwe atau di negeri manapun tahu yang dibaca itu Al-Fatihah. Ini ketika aku baca kitab kau dalam bahasa Thailand, teberak len. Teberak len. Kalian bilang yang membaca itu gila kan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bahasa Cina. Apa? Kita pakai bahasa Cina. Mandarin. Oke, bahasa Mandarin Ya. ya. Nih, sekarang Mandarin. Saya baca ya. Yanti yao chi chu yu hui gai di xin chen de huizi. Tambah pening lah otek. Apa-apa aja dibaca si Faruk. Pening aku nih ngasih Faruk ini. Ternyata ketika Oten baca Bible terjemahan nggak laku di Cina sama di Thailand, nggak laku. Kulangin lah Bayu ya. Kalau dia dua kali ini kulangin ya. Kalau aku memang ngarang, dia akan berbeda kata-katanya kan, kosakatanya, dengar ya. Yinci Yao Ji Chu Yu Hua Gai Dexin Sinchen De Goyozi. Sekali lagi. Yinci Yao Ji Chu Yu Hua Gai Dexin Xiang Chen De Goyozi. Sama nggak? Sama nggak bacaanku? Jangan. Iya, jangan dinilai sifatul hurufnya ya, jangan ya. Karena ini nggak pakai sifatul huruf, ini nggak pakai apa, ini nggak pakai ikhfa ya, nggak ada matnya juga. Sama kan? Ya sama. Nah, sekarang buat adik-adik Oten, silakan ditebak. Dari kitab kalian, kitab apa yang kubaca? Apa artinya bang? Kalau aku baca nanti artinya tahu mereka. Mereka kan umat terjemahan. Artinya tinggal ketik di Google itu. Jangan. Kita buka, ayo. Kita cek dulu ya. Ada nggak di hotel ini yang mau naik ngasih tahu ya, yang menjawab ya. Putra Sil. Kita naikkan. Ya. Yang tahu ya, kalau tahu kalian mundur aku betul. Yang pai Yang saudara. Iya, Putra, Islam Kristen Putra. Ya nikah, iya, selamat siang. Iya, Islam Kristen. Saya Kristen, yang Kristen. Oke, gimana? Gimana? Anda mau mencoba menjawab dari kitab Anda, kitab apa yang saya baca, pasal berapa, nomor berapa? Ah? Ya, baik saudara. Di dalam Yudas pasal 4 ayatnya, pasal 1 ayat yang keempat. Salah. Kenapa kau nggak tahu isi kitab kau, Putra? Udah Isinya kubaca dalam apa loh. saudara? Itulah sedihnya kau menjadi umat terjemahan. Apa? Isinya di Yudas 1 pasal 4 itu apa saudara? Loh, kan saya bilang aku baca kitab kau ini di dalam bahasa Thailand nih. Nih. Saya baca dalam bahasa Thailand nih. Ini kitab apa yang kau baca? Pasal berapa, nomor berapa, ya? Congkot pon hai som kapkan kap sai mai. Artinya apa saudara? Hah? Artinya. Dia bertanya juga sama orang. Kok kau tanya artinya? Kalau kau kasih tahu kok artinya, kau nanti kau cari di Google. Ya, Tujuanku tuh bukan supaya kau tahu artinya. Saya tidak tanya artinya. Yang saya tanyakan itu kitab apa, pasal berapa, nomor berapa. Inilah ini sedihnya saya kalian jawab jadi ini, umat saudara. terjemahan. Iya. Pelan-pelan Yudas pasal 1 ayatnya yang keempat. Salah. Bukan itu yang kubaca. Baru baca yang mana saudara? Ku jawab ya. Bilang gini, nyerah aku Bang Faruk, bilang.
Enggak, aku enggak akan nyerah. Iman aku masih ada dong. Ya udah jawablah kalau kau nggak mau nyerah. Ya, sesuai yang tadi katakannya. To time wine is long. Berarti Bang Farouk belajar dari Taiwan is long. Dihujatnya kitabnya, Bibelnya dihujatnya Bibelnya. Nggak ada. Tanyang cing nong kata disebut. Dihujatnya Indonesia ini bos. Indonesia selalu di hati bos. Untuk apa belajar dari agama luar bos? Bibelnya pun NKRI dihujatnya. Tahu sesuai nggak? ayat ya. Iya, tadi aku udah bilang. Tadi sesuai ayat yang tadi Bang Farouk kasih itu. Iya, di kitab apa nomor berapa, pasal berapa, nomor berapa? Kitab Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Salah Dinda. Bukan setuju ya? Ya. Makanya itulah pedihnya kalian jadi umat terjemahan ya. Ditokohi aja kalian. Apa saudara? Seperti perkataan Tuhan Yesus. Yang kubaca itu Matius 3 nomor 8. Ya. Yang isinya ini bahasa Thailandnya ini. Nih, baca. Bisa nggak kau baca Thailand? Nah, aiking, ayo engkang, yuk klong. Oma. Mengkudak ya. Boro-boro. Ngerikan nih kau ya. Bisa nggak kau baca? Hah? Ya, namanya juga kita tinggal di Indonesia. Gimana kita membaca? Bisa nggak bacanya? Enggak, saudara baca aja dulu. Nih, baca tuh tengah tuh. Itu bacaannya biar aku bacakan sama kau ya. Nih, 3 ayat 8. Dengar dulu biar aku baca. Congkot pon, hai som kap kan klap, cai siang ngai. Itu artinya. Ulangin lagi ya. Jangan kau pikir aku ngarang. Kalian selama ini nggak tahu aku bisa bahasa Thailand kan? Aku baca lagi ya. Kurangin ya. Congkot pon, hai som kap kan, klap cai siai mai. Ulangin lagi ya, kalau berubah kan berarti itu bohong gitu ya. Congkot pon, hai som kap kan klap cai siai mai. Sekali lagi. Congkot pon, hai som kap kan klap cai siai mai. Itu artinya. Oh, berarti benar. Udah belum ulang-ulang nih Bang Bang Farouk. Berarti benar. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam toleransi apa. Artinya apa saudara? Ayat 8. Ya kau baca lah di terjemahanmu, kan ada ketika kitab terjemahanmu Matius 3 nomor 8. Jangan sampai saudara yang edit itu bahaya sekali, hati-hati saudara. Kok aku edit? Rekam itu, memang itulah bacaannya. Ya, artinya apa saudara? Saya bertanya, saudara tidak mau menjelaskan. Apa? Yo klong. Tadi bahasanya gitu. Yes, sorry. Yang bahasa kalau terjemahannya dengar nih. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mai, sai mai katanya. Kita berdua kah belum ini Bang Farouk? Ribut kali kok salah. Dia ini jalan dengan ayam apa ini? Salvas ini. Jadi fix ya. Jadi gini, kenapa Putra? Dengan si Putra ya. Kenapa aku buat pertanyaan seperti ini? Ya. Ini sebagai gambaran bagi kalian berpikir. Inilah pedihnya menjadi umat terjemahan. Kenapa begitu? Kalian tidak punya satu bahasa yang menyatukan kalian ketika kalian baca kitab kalian. Kitab kalian itu original teksnya itu bahasa Yunani. Tapi kalian tidak tuntut setiap negeri yang mempunyai kitab kalian, yang percaya pada kitab kalian, harus membacanya sesuai dengan original teksnya. Kalau itu ditetapkan sebagaimana Islam membaca kitabnya sesuai dengan original teksnya di setiap negeri, maka ketika dibacakan ayat itu, kau tahu, umat Islam tahu, contoh
Suratul Al-Fatihah dibacakan di Prancis. Orang Prancis tahu tuh surat Al-Fatihah. Suratul Al-Fatihah dibacakan di Brazil. Orang Brazil tahu itu surat Al-Fatihah. Tapi begitu kubacakan tadi Matius 3 nomor 8, begitu kubacakan Matius 3 nomor 8 dari kitabmu tadi, ya, malahan ke olok-olok. Kau bilang lah cang-cong cang, cangsai. Saya kan tidak tahu bahasa sana. Jadi umat terjemahan. Ya, boleh saudara saya bertanya. Terus saudara jelaskan tentang surat apa Al-Fatihah, Al-Fatihah kan dalam kitab saudara, tetapi pakai bahasa Thailand gitu. Bisa nggak? Boleh. Nggak boleh. Nggak Berarti boleh. itu Jangankan saya, orang Thailand saja, kalau kau bilang bacakan surah Al-Fatihah, nggak akan dibaca dia dalam bahasa Thailand. Nggak boleh. iya, sudah nanti sama kayak kita punya kitab. Ya ulang nong gitu. Katanya. Saya kandas-kandas gitu. Bang Faruk videonya Bang Faruk, orang Thailand Bang Faruk baca Al-Fatihah. Kasih lihat aja videonya. Nggak usah lah. Intinya kita sampaikan nggak boleh. Mau dia orang Thailand, mau orang Brazil, mau orang Zimbabwe. Kalau kau bilang sama dia baca surat Al-Fatihah, dia baca surat Al-Fatihah dalam bentuk bahasa Arab, tidak dengan bahasa daerahnya. Gitu abang, kita juga kalau kita dulu kita harus pakai bahasa tersendiri, nggak bisa pakai bahasa sana gitu. Bagaimana kita mau Makanya kau bingung, iya. Makanya ketika dibaca dalam bahasa Thailand, kau bingung. Gitu dong. Ya coba, kalau saudara berbicara dengan aturannya saudara pakai bahasa Thailand, gimana coba? Saya mau mendengar. Nggak boleh, ngerti nggak? Nggak boleh. Berarti kita juga sama, nggak boleh. Tapi ada kendalanya kamu ketika kau bacakan Matius 3 nomor 8, kau nggak ngerti. Yang kau baca itu Matius 3 nomor 8. Aku udah ngerti itu tentang dia. Oke, assalamualaikum Bang Nathan Tarigan, ya Tarigan Tergen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Faruk. Ya bisa on cam Bang. Bisa Bang Faruk? Ya coba silakan on cam. Nah, ini baru pulang dari apa Bang Faruk? Dari Padang, jadi belum apa Bang Faruk. Abang udah di masjidnya? Belum Bang Faruk, di masjid agak susah jaringan Bang Faruk. Gimana? Di masjid agak susah jaringan, payah Bang Faruk. Jadi saya di tempat yang ada wifi-nya di sini, wifi orang gitu. Gitu. Ya on cam lah Bang, silakan utarakan Bang. Aku kamar mandi pula lagi. Bang Naga mana? Naik dulu Bang Naga, biar Bang Naga penyambung lidahnya Bang Naga. Bentar Bang Naga. Bang Naga. Naik dulu Bang. Bentar teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki. Iya, selalu. Lanjut, Aki. Ceritakan apa yang dana butuh untuk masjid. Lanjut, diceritakan berapa butuh dananya. Nanti dilanjutkan oleh Bang Faruk. Semoga tercapai target berapa butuh dananya. Lanjut, Aki. Itu kan untuk keperluan masjid ya. Gini loh maksudnya, Aki. Kan kami kan di sini belum ada mimbar. Terus kami belum pengen juga ngecat untuk asbesnya sama pembatas saf untuk laki-laki sama perempuan gitu. Jadi kan ditanya kemarin sama Bang Faruk kira-kira berapa biayanya Bang, kata Bang Faruk. Jadi saya totalkan semua itu yang murah-murah saya tanya gitu ke tokonya sekitar 2.080.000 untuk mimbarnya 980, untuk ceknya 700, untuk pembatas sapnya 400 gitu. Jadi totalnya sekitar 2.080.000, Aki.
Videonya udah saya kirim sama Bapak Faruk. Iya. Sama Bapak Faruk sama Aki juga. 1, berapa tadi? 900. Berarti mau sekitar 3 jutaan ya? 3 sama ongkos tukang itu. Ongkos tukang udah masuk belum? Belum Aki. Berarti belum masuk. Berarti butuh dana sekitar 4 jutaan ya? 3 bisa lah Aki. Insya Allah 3 bisa lah. 3 juta ya? insya Allah bisa. Untuk saudara muslim yang mau menyumbang nanti melalui Bang Faruk, tunggu Bang Faruk dulu ya. Kita nggak bisa karena komel ini komal Bang Faruk. Nanti macam mana caranya Bang Faruk kepada saudara muslim ya. Tunggu dulu Aki ya, lagi ke kamar mandi. Bang Faruk berbahasa Thailand di dalam kamar mandi itu Bang Faruk. Tadi Aki saya telepon pakai telepon biasa apa Aki? Udah pakai 2 nomor ya Aki? Aki pakai 2 nomor ya? Enggak Aki. Ini nomor saya Aki. Oh ya. Gini Aki. Tunggu Aki. Kan saya kan ini di luar Aki. Udah. Jadi kita nggak usah ngebahas untuk apa dulu Aki karena kan ada juga tahu agama lain. Jadi belum Aki ya. Saya pakai WiFi nih Aki, WiFi orang. Jadi saya pakai WiFi per jam di sini Aki. Siap. Ini saya baru dari ladang ini Aki ini pakai sepatu saya ini. Oke, Masya Allah. Dari ladang ini karena di ladang itu kalau nggak dipasang api dulu di ladangnya itu kan nanam padi, jadi nggak dipasang dulu apinya nanti masuk babi hutan sama monyet lagi, jadi pasang dulu api makanya agak lama tadi. Bang Faruk ada belajar bahasa Thailand. Nam. Putra diam dulu Putra. Sibuk banget si Putra ini. Balas yang komentar di bawah ya. Lanjut. Udah kuturunkan. Lanjut. Lanjut Ikhwan. Jadi lagi jangan bahas dulu itu ya Ki ya. Ini agama tetangga Aki, nggak enak nanti kita Ki. Oh, naam. Siap. Ya untuk saudara muslim ya di tap layar dikirim love orange ya, di tap layar love orange jangan lupa ya dikirim ya. Jangan lupa juga di follow ya akun YouTubeku sekalian promosi ya, Setama TV Naga Laut ya. Setama TV Naga Laut di follow akun YouTube saya ya. Yang jangan di follow akun Sisal, jangan. Akun aku aja. Setama TV Naga Laut. Yang mau follow ya, yang mau follow akun YouTube Setama TV Naga Laut. Ya. Yang mau follow ya, jangan lupa di follow ya. Sama nama YouTube-nya sama dengan top-topnya sama ya. Tarigan ya, iya Bang Umar Sagala. Ya lekku, Tarigan. Akhir Tarigan katanya mualaf ya. Kami di sini kami di sini minoritas. Jadi total kakaknya di sini ada sekitar 180. Jadi kami ada 40-an kakak di sini gitu. Di Tanah Karo lah, di Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Video untuk masjidnya tadi udah dikirim. Cuman untuk apa tadi nggak bisa, di jaringannya susah di masjid tadi, itu masalahnya. Siap. Insya Allah nanti dengan saudara muslim itu yang tercapai insya Allah. Apalagi Jumat barokah ya, insya Allah ya. Galang saat suara kena ya. Aku apa gak sangat. Tolong ya. Bagi saudara-saudara yang ingin menyumbang nanti untuk masjid ya, nanti waktu Bang Faruk ngomong silakan menyumbang untuk membuat itu sapnya penghalang wanita, mimbar masjid sama ongkos tukang hanya butuh 3.000 ya. Butuh 3.000 ya, 3.000 besar bukan 3.000 kecil ya. Insya Allah nanti semoga tercapai untuk masjid ya. Itu untuk masjid beliau di kawasan mayoritas ya. Beliau adalah Nah, demikian tadi kamu muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan ada hamba Allah ya membuat membuat ladang gitu ya terus bagaimana beliau
berinteraksi ya, karena internetnya juga susah. Nah, terus bagaimana orang-orang Kristen itu? Ya itulah dari dahulu hingga detik ini. Hanya itu saja tentang perkawinan Nabi. Nabi itu diserang sama mereka lalu dibanding-bandingkan dengan Yesus ini. Kan lucu. Nabi dibandingkan dengan Tuhan. Kan Yesus Tuhan bagi mereka, menurut mereka kan gitu ya. Menurut mereka. Tapi dibandingkan sama manusia tidak apple to apple ya kan. Tapi ya disinilah kekonyolan demi kekonyolan. Sesungguhnya orang-orang Kristen itu memang tidak mau menggunakan akal, sehingga ketika berdebat pun hanya kebencian, selain daripada itu tidak ada lagi ya. Kalaupun ajaran kasih itu bohong saja, itu hanya menghina-hina entah apa-apa, kecuali memang orang Kristen yang mau belajar, orang Kristen yang memang benar-benar mau mengetahui ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, itu baru mereka itu akan senyap, tenang, dan banyak menyimaknya gitu ya, akan nyambung dari apa yang disampaikannya itu. Tapi kalau yang datang dengan kebencian, ya yang ada hanya maki-maki saja, seperti perempuan-perempuan Kristen tadi itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Berdua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب